Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan isi absen di grup WhatsApp ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan berjudul benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dengan mengamati benda, siswa dapat mengelompokkan benda dan non-benda sesuai dengan teks dengan tepat. Dengan memahami pengarahan guru tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan paling sedikit 2 satuan baku dengan tepat. Dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda sesuai dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasi pola irama sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian tahu tidak apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh benda itu ada botol, gelas, terus batu, tumbuhan, hewan, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk mendalami materi pada hari ini, Ibu akan menampilkan teks bacaan berjudul benda-benda di sekitar kita. Kita baca sama-sama yuk. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Dari teks bacaan yang sudah kita baca tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar-gambar itu, kalian tulis ya di buku mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda. Kalau sudah, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat fisik benda. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, dan ada yang panjang. Contohnya, lemari, buku, kursi, dan ban. Selain mempunyai beragam ukuran, benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Ada yang bulat, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki beragam warna. Ada ungu, biru, orange, dan lain sebagainya. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Kalian kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya, lalu ditulis di buku tulis. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar peta konsep yang belum terisi. Nanti kalian juga bisa isi dan lengkapi peta konsep tersebut ditulis di buku tulis ya.
Oke, selanjutnya materinya yaitu tentang matematika. Ibu akan memperlihatkan benda-benda yang lainnya, yaitu ada penggaris dan rollmeter. Benda-benda ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai alat ukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai pada penggaris yaitu sentimeter. Sedangkan satuan yang dipakai pada rollmeter yaitu meter. Nah, coba kalian tulis juga di buku tulis, apa aja sih satuan yang kalian tahu? Kan Ibu tadi sudah mencontohkan, ada sentimeter dan ada meter. Coba kalian tulis, apa aja yang kalian tahu tentang satuan. Sekarang, Ibu akan memberikan pengarahan kepada kalian cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris. Contohnya dengan pulpen ini. Berapa sih kira-kira panjang pulpen ini? Yuk kita hitung. Caranya, pulpen ini kita letakkan pada penggaris. Ujung dari pulpen ini kita letakkan di angka 0. Lalu kita paskan. Seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya bisa langsung ketahuan. Nah, hasilnya ujung dari pulpen ini terletak pada angka 13. Jadi, panjang dari pulpen ini yaitu 13 cm. Coba kalian praktik di rumah kalian masing-masing ya. Yang ada di sekitar kalian, misal pulpen atau pensil, kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Kira-kira berapa sentimeter pensil dan pulpen itu? Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, besi, plastik, dan lainnya. Benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketukkan dan dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Contohnya pada alat musik ritmis. Alat musik ritmis yaitu alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan suara. Contoh dari alat musik ritmis yaitu ada triangle dan maracas. Contoh yang lainnya ada di sini ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang simbol pola irama lagu. Jika kita menepuk dengan meja, itu namanya tepukan kuat. Jika kita menepuk dengan tangan, itu namanya tepukan sedang. Jika kita menepuk dengan lantai, itu namanya tepukan lemah. Ibu akan berikan arahan dulu ya. Ini tepukan kuat, ini tepukan sedang, dan ini tepukan lemah. Nanti coba kalian praktikkan di rumah masing-masing ya. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Kalau senang, alhamdulillah ya. Semoga bisa diambil pelajarannya dan bisa dipraktikkan di rumah masing-masing. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu, benda-benda yang ada di sekitar kita mempunyai berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna, dan juga terbuat dari berbagai macam bahan, yaitu ada yang terbuat dari kayu, besi, plastik, dan lainnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan Ibu akan memberikan pesan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan, jaga makanannya, dan jaga tidurnya ya. Nah, tetap semangat terus untuk pembelajaran di rumah. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Ibu mempunyai kesalahan maupun kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.